hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saat ini dunia berkata, apalah arti sebuah nama? Namun tidak demikian dengan nama Allah kita. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Sebab itu namanya bukan saja hanya sebagai identitas, mengungkapkan identitasnya, namun demikian mengungkapkan pribadinya. Nama Allah mengungkapkan karya-karya dan pekerjaannya, dan nama Allah itu mengungkapkan hubungan Dia dengan kita, dan bahkan nama Allah itu mengungkap kebenaran Allah itu sendiri. Jadi pada kesempatan ini saya mau mengajak kita mengungkap kepada kita nama-nama Allah. Di dalam Mazmur pasal 8 ayat 2 dan ayat 10 disebutkan di situ, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jadi nama itu nama yang mulia, nama yang dahsyat, nama yang hebat. Itulah nama-nama Allah. Secara umum dalam Perjanjian Lama oleh tahun disebutkan bahwa ada 3 nama Allah yang utama. Yang pertama adalah Elohim, yang kedua adalah Yahweh, dan yang ketiga adalah Adonai. Nanti oleh Charles Ryrie di dalam teologi dasar disebutkan lagi ada 4 nama di dalam Perjanjian Baru sebagai nama Allah. Nama Allah yang pertama adalah Elohim. Elohim ini diterjemahkan sebagai Allah. Artinya Dia pencipta, Dia penguasa, Dia yang hebat, Dia yang dahsyat, Dia yang layak disembah, dimuliakan selamanya. Itulah Allah kita, Elohim. Dihormati, Dia berkuasa. Ketika kita menyebut Dia Allah, kita memahami pribadinya. Kita menganggap, kita mengungkap pribadinya adalah Allah yang mulia. Jadi dalam nama Elohim ini ada nama-nama yang digabungkan sebagai nama gabungan dari Elohim yang menunjukkan karya-karya dan perbuatan Allah bagi kita, bagi umatnya. Yang pertama El Shaddai, artinya Allah Maha Kuasa. Kemudian El Elyon, Allah Maha Tinggi. El Olam, Allah yang kekal. Dan El Roi, Allah yang melihat. Mungkin ada lagi istilah-istilah lain yang tidak terungkap di sini. Ini semua menunjukkan bahwa Dia Allah yang perkasa. Kemudian nama yang kedua adalah Yahweh. Ini dari huruf-huruf YHWH. Nama Yahweh artinya adalah nama yang kudus, yang berarti aku yang adalah aku. Allah itu adalah yang ada dengan sendirinya, yang telah ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itulah Allah. Jadi bukan Allah yang diciptakan, bukan Allah buatan, tetapi Allah yang terus ada selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan nama ini begitu kudus, nama ini begitu berharga, sehingga orang-orang Israel pun tidak berani menyebutkan nama ini. Jadi mereka ketika bertemu dengan huruf-huruf ini, yang 4 huruf tadi, Yod, He, Waw, He, itu mereka tidak tahu vokalnya, tidak menyebutkan nama ini, sehingga sampai sekarang mereka lupa dan tidak pernah lagi disebut nama itu. Namun nama ini menunjukkan keberadaan Allah yang kekal. Ya, jadi ada juga nama-nama gabungan dari nama ini, yaitu Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan. Yahweh Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku. Yahweh Shalom, Tuhan itu damai sejahtera. Yahweh Makadeskem, Tuhan yang menguduskan. Yahweh Roi, Tuhan adalah gembalaku. Yahweh Sitkenu, Tuhan keadilan kita. Dan Yahweh Syamah, Tuhan hadir di situ. Yahweh Elohim Israel, Tuhan Allah Israel. Ketika kita membaca nama-nama itu, kita diingatkan akan perbuatan dan karya Allah, dan karakternya, dan atributnya. Misalnya Yahweh Shalom, berarti Allah Tuhan kita itu adalah damai sejahtera. Ya, Jehovah Roi,
Yahweh Roy, Tuhan yang menjadi gembala kita, dan seterusnya dan seterusnya. Allah penyembuh kita, Allah panji-panji kita. Dia adalah Allah. Kita menyebut nama itu, kita diingatkan karakter dan kebenaran Allah dan karya-karyanya di dalam kehidupan kita. Jadi itu nama Allah. Nama Allah yang pertama adalah Elohim, nama Allah yang kedua adalah Yahweh, dan yang ketiga adalah Adonai. Adonai ini bisa diterjemahkan Tuhan, pemilik segala sesuatu, yang dihormati, majikan, ya. Itu artinya Adonai. Jadi ketika kita menyebut dia sebagai Tuhan, kita memandangnya sebagai pemilik yang dihormati. Kita merendahkan diri di hadapannya. Itu di dalam perjanjian lama. Kemudian ada lagi nama yang muncul di dalam perjanjian baru, yaitu Theos. Theos itu diterjemahkan dari kata Elohim atau Allah. Kemudian ada kata Kurios yang artinya Tuhan, dari kata Ibrani Adonai atau Adon, ya. Kemudian ada despotes, yaitu penguasa, muncul dalam Lukas pasal 2 ayat 29. Ya, ini jarang ya kita sebut sebagai penguasa. Allah itu namanya adalah penguasa. Di dalam ya 2 Petrus pasal 2 ayat 9 dan Yudas 4 itu disebut sebagai penguasa. Kemudian yang terakhir adalah Pater. Ini yang baru muncul. Ini yang baru, ini sesuatu yang baru, istilah yang baru untuk Allah, disebut sebagai Bapa, Bapa surgawi. Ya, jadi di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dia berkata, mari kita menyapa Allah sebagai Bapa surgawi kita. Dia disebut sebagai Bapa. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-18 juga dia disebut sebagai Bapa, Bapa surgawi. Jadi Bapak Ibu, dengan kita mengenal nama-nama ini, pertama tadi Elohim, kedua Yahweh, ketiga Adonai, keempat Theos, kelima Kurios, keenam Despotes atau penguasa, dan ketujuh Pater atau Bapa. Dengan demikian kita memuliakan nama Tuhan. Kita hidup di dalam roh kita, sebab kita menyadari, kita mengenal pribadi Allah, kebenarannya, karakternya. Menyebut nama Tuhan sama dengan memuliakan Dia. Jadi ini tidak sembarangan. Tetapi menyebut nama Tuhan dengan sembarangan sama dengan tidak menghormati Allah, dan itu hal yang sangat tidak berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, dengan saya sudah mengungkap nama-nama Allah ini, berarti kita semakin menyembah Tuhan. Kita menyebut namanya, kita memanggil namanya sambil kita menyembah Dia, sambil kita memuliakan Dia, dan kita berhenti dari tidak menghormati Dia dengan menyebut namanya sembarangan. Jadi iman kita semakin kuat, iman kita pun semakin bertumbuh karena kita semakin mengenal Dia, mengenal namanya, dan memuliakan Dia dengan memanggil dan menyebut namanya. Allah kita, Bapa surgawi kita, Tuhan kita, penguasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita senantiasa memuliakan Tuhan dengan menyebut namanya dan memanggil Dia. Maka kita menjadi kuat, iman kita semakin bertumbuh. Hidup hasratku